Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadita Aulia Putri dari Prodi PBSI kelas B. Dalam video kali ini, saya akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Si Tikus Kota dan Si Tikus Desa. Suatu hari, seekor tikus yang tinggal di kota memutuskan untuk mengunjungi temannya. Temannya itu sudah lama meninggalkan kehidupan kota dan kini tinggal di sebuah desa yang sederhana. Setelah perjalanan panjang, akhirnya si tikus kota tiba di pinggiran desa tempat temannya tinggal. Sambil berjalan, ia pun bergumam pelan. Bagaimana ya si tikus desa bisa tinggal di tempat sebau ini? Ia pun terus berjalan hingga akhirnya tiba di ladang tempat si tikus desa tinggal. Rumahnya ternyata berada di bawah tanah. Setelah sampai di depan rumahnya si tikus desa, si tikus kota pun berkata, "Lingkungan seperti ini, aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana ya dia bisa tinggal di tempat seburuk ini?" Si tikus kota pun mulai mengetuk pintu kecil itu. Dan tak lama kemudian, si tikus desa membukanya. Ia terkejut sekaligus senang karena melihat sahabat lamanya. "Selamat datang teman, apa yang membawamu jauh-jauh dari kota datang ke desa ini?" Si tikus kota pun menjawab, "Aku bosan dengan kehidupan kota. Jadi aku memutuskan untuk datang dan mengunjungimu. Tapi jujur saja, aku melihat hidupmu sekarang tidak terlalu membahagiakan." "Kata siapa? Masuklah, aku akan menyiapkan makanan untukmu." Akhirnya, mereka berdua masuk ke dalam rumah kecil itu. Si tikus kota melihat sekeliling dan ia pun merasa kasihan. Kemudian ia pun berkata, "Rumahmu gelap, pengap, dan sangat kecil. Bagaimana kau bisa betah tinggal di sini, wahai tikus desa?" Sementara itu, si tikus desa sudah menyiapkan makanan terbaiknya yang ia miliki, yaitu sepotong keju, sedikit selada, wortel, dan tongkol jagung. Si tikus desa mengabaikan pertanyaan si tikus kota dan berkata, "Ayo teman, makanlah," ajaknya. Tapi si tikus kota hanya menatap meja itu dengan ekspresi kecewa. "Kau sebut ini pesta? Di kota, makanan seperti ini bahkan tidak dilirik. Kami punya kue party, jenis kue manis lainnya, dan daging. Apapun yang kau mau, bisa kau temukan di sana." Setelah makan, mereka berjalan-jalan sebentar di keliling desa. Tapi si tikus kota bisa menyembunyikan rasa ketidaknyamanannya. Setelah selesai berkeliling desa, si tikus kota pun berkata, "Tempat ini sungguh bukan untukku, kotor dan membosankan. Tapi kamu harus datang ke kotaku. Suatu hari nanti akan kutunjukkan padamu seperti apa kehidupan yang sebenarnya." Keesokan harinya, mereka berdua pun berpisah. Karena si tikus desa penasaran, ia pun memutuskan untuk mengunjungi temannya di kota. Setelah perjalanan panjang, akhirnya si tikus desa tibalah di rumah temannya, sebuah apartemen besar sesuai dengan petunjuk yang si tikus kota berikan. Setelah ia terkejut karena melihat ukuran bangunan itu, ia pun bertanya kepada si tikus kota, "Rumah sebesar ini milikmu?" Si tikus kota pun menjawab, "Tidak juga. Aku hanya berbagi tempat ini dengan pemilik rumah." Si tikus desa pun bilang, "Aku sangat lapar.
Mana pesta makanan yang kau ceritakan waktu itu? Si tikus kota pun segera membawanya ke dapur dan membuka kulkas. Setelah melihat eju, daging, serta berbagai makanan lainnya, si tikus desa pun sangat terkejut dan si tikus kota pun akhirnya mengambil makanan-makanan tersebut. Saat mereka berdua hendak makan, tiba-tiba terdengar suara mengeong. Dan si tikus kota pun berkata, "Tidak, kucing rumah ini mendengar kita. Ayo sembunyi, ikuti aku." Mereka berdua masuk ke dalam lubang kecil yang ada di dinding dan terengah-engah. Kemudian si tikus desa pun berkata, "Kau tinggal satu rumah dengan kucing. Apakah tidak terlalu berbahaya?" Si tikus kota pun menjawab, "Memang, tapi inilah harga yang harus dibayar untuk setiap mewah dan penuh makanan." Beberapa saat kemudian, saat kucing pergi, tikus-tikus ini pun mulai keluar dari lubang yang ada di dinding yang telah mereka masuki tadi. Namun, tak lama mereka duduk, suara pintu depan pun terdengar terbuka. Tikus kota pun berkata, "Cepat lari, itu pemilik rumah." Mereka berlari ke lubang yang tadi. Tikus desa pun bertanya sambil terengah-engah, "Tuan rumahmu tidak tahu kamu tinggal di sini?" Tikus kota pun menjawab, "Tentu saja tidak. Manusia itu sangat berbahaya dan menakutkan." Setelah itu, si tikus desa pun bertanya kepada si tikus kota, "Kamu tahu kalau manusia itu sangat berbahaya, tapi bagaimana kau bisa bertahan dan hidup seperti ini?" Si tikus kota pun menjawab, "Memang begitulah, tapi lihat, sekarang aku bahagia. Aku bisa makan apapun yang aku mau dan kapanpun itu. Sekarang sudah aman, ayo kita lanjutkan makan," ucap si tikus kota. Tapi si tikus desa ini tidak mau kembali ke meja makan yang tadi. Ia justru berjalan ke pintu keluar dan berkata, "Terima kasih teman, tapi aku sudah tidak punya selera makan. Ketakutan ini sudah cukup buatku. Aku ingin kembali pulang." "Hei teman, kau mau kemana?" "Aku akan kembali ke desaku. Rumahku memang kecil dan tidak mewah, tapi di sanalah aku merasa damai dan bebas. Lebih baik hidup sederhana, tapi tenang, daripada hidup dalam ketakutan setiap saat." Jadi seperti itulah teman-teman kisah dari si tikus kota dan si tikus desa. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah setiap pilihan hidup pasti ada resikonya, tapi ketenangan dan kebebasan lebih berharga dari segala kemewahan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dadah!